Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepnisari Chandranita dari Prodi PGMI kelas 3A dengan nomor NIM 2223240014. Di sini saya akan mengkritik seni tari yang berjudul Tari Kipas Pakarena asal daerah Goa, Sulawesi Selatan dengan menggunakan media kipas lipat. Tari Kipas Pakarena merupakan tari yang dibawakan oleh penari dengan membawa satu kipas berwarna merah. Penari berjumlah 5 orang, perempuan, dan menggunakan busana khas daerah berwarna merah hijau dengan selendang kuning di bahu kiri. Tarian ini diiringi oleh alat musik pukul, yaitu gendrang, dan alat tiup berupa seruling dengan suara yang nyaring dan sedikit cepat, dengan gerakan penari yang pelan, lembut, serta mata yang tak terbuka lebar dengan melihat ke arah bawah. Dalam tarian ini terdapat gerakan yang sering kita temukan dalam tari lain seperti gerak tari berputar. Yang B, analisis. Yang pertama, analisis berdasarkan sumber tema. Tari Kipas Pakarena merupakan tari tradisional yang cukup terkenal di daerah Sulawesi Selatan, terutama Goa. Tari Kipas Pakarena merupakan ekspresi kesenian masyarakat Goa yang sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata Sulawesi Selatan. Dalam bahasa setempat, Pakarena berasal dari bahasa Karena dan yang memiliki arti main. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Tidak ada yang tahu persis sejarah tari ini. Namun menurut mitos, tarian Pakarena berawal dari kisah perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau penghuni bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi tempat mengajarkan bagaimana cara menjalani hidup bercocok tanam, berternak, dan berburu kepada penghuni Lino. Menurut gerakan-gerakan badan dan kaki, selanjutnya gerakan-gerakan itu pula yang dipakai penghuni Lino sebagai ritual untuk mengungkapkan rasa syukur kepada penghuni Boting Langi, sehingga tarian ini diwariskan diturun-temurunkan hingga dijadikan tradisi hingga saat ini. Yang kedua, analisis pola gerakan. Yang pertama, tangan kanan membawa kipas yang diarahkan ke samping wajah bagian kiri. Tangan kiri seperti mengangkat kipas, berjalan dengan menapakkan kaki dengan pelan dan sedikit diangkat bersamaan dengan iringan musik. Berdiri tegak, pandangan sedikit ke bawah dengan wajah bagian kiri tertutup kipas, badan tegak. Gerak kedua, posisi duduk pertama. Tangan kiri digerakkan perlahan sampai alis, lalu jari tangan memutar seperti memetik buah, lalu sedikit direntangkan tangan kanan yang memegang kipas. Kaki dilipat ke belakang seperti posisi bersimpuh kepada kepala sedikit menunduk, masih dengan pandangan mata ke bawah, badan sedikit condong. Gerak ketiga, posisi duduk kedua. Jatuhkan tangan kiri dengan perlahan hingga menyentuh tanah bersamaan dengan melipat tangan kanan di belakang seperti posisi menyembunyikan kipas. Posisi kaki masih sama dengan badan yang sedikit berubah. Kepala lurus dengan badan seperti melihat ke arah bawah, lalu menoleh ke samping sambil menunduk ke arah pukul 1. Gerak keempat, posisi duduk ketiga. Tangan kiri diangkat ke belakang dan direntangkan dengan arah jari ke bawah, sedangkan tangan kanan direntangkan ke depan dengan memutar kipas, lalu dengan tangan kanan diarahkan ke bahu kiri sambil menutup kipas. Posisi kaki masih bersimpu namun sedikit diangkat, kepala
lurus menoleh ke arah kanan dengan pandangan ke bawah seperti gerakan membuang muka. Badan condong ke kanan sama seperti posisi sebelumnya. Gerak 5. Dengan posisi yang sama, lalu tangan kanan diarahkan ke depan, kemudian diputar ke arah kanan belakang, lalu kembali ke depan dengan posisi kipas tertutup dan tegak seukuran alis. Kaki kanan seperti akan tegak, sedangkan kaki kiri masih dilipat sehingga seperti posisi duduk bertumpu dengan kaki kiri. Kepala berputar ke arah kanan, ke belakang, lalu kembali lagi ke belakang dengan badan lurus condong ke arah belakang. Gerak 6. Posisi bangun. Tangan kiri bergerak, kaki kanan ke arah kiri seperti condong ke badan atas. Lalu sambil tegak, tangan kiri digerakkan perlahan memutar jari tangan seperti gerak petis, sedangkan tegak tangan kanan masih dilakukan posisi yang sama, kaki kanan di posisi sebelum digunakan untuk menopang saat tegak. Tegak dilakukan secara perlahan bersamaan dengan gerak tangan. Kepala tegak dengan pandangan ke bawah, badan sedikit condong ke depan. Lalu setelah dalam posisi tegak, badan kembali tegak lurus. Gerak 7. Posisi tangan kanan di bawah digerakkan perlahan ke arah kanan lalu dikembalikan ke arah bahu kiri, sedangkan tangan kiri terlentang ke arah bawah dengan posisi jari-jari seperti akan memetik gitar. Kaki kanan digerakkan ke arah belakang kaki kiri dengan posisi jari kaki menyentuh tanah dan telapak kaki melayang, sedangkan kaki kiri tetap di tempat namun sedikit ditekuk. Kepala lurus, hanya mencondongkan muka ke arah kanan dengan pandangan ke arah bawah seperti orang yang sedang membuang muka. Badan lurus digerakkan bersamaan dengan tangan dan kaki ke arah kanan dan sedikit membungkuk ke arah pukul 11. Gerak 8. Kedua tangan digerakkan perlahan ke depan menunjukkan kipas. Kaki dikembalikan ke posisi awal lalu berputar setelah jarum jam. Gerakan perlahan mengikuti iringan musik. Kepala tegak dengan pandangan ke arah bawah, sedikit membungkuk ke depan. Gerak 9 atau gerak lingkaran. Kedua tangan direntangkan dengan tatapan tangan kanan ke arah depan dengan kipas terbuka ke arah atas, sedangkan tangan kiri ke belakang yang sedikit memegang bagian ujung baju sambil berputar. Kaki bergerak beriringan dengan musik dan berjalan berputar perlahan. Kepala tegak dengan melihat ke arah kipas. Badan tegak lurus. Gerak 10. Tangan kanan dan tangan kiri digerakkan ke arah atas sampai batas mata, lalu diturunkan dengan tangan yang sedikit menyilang di bawah. Kaki kanan dan kaki kiri ditekuk sehingga penari terlihat sedang bermain. Kepala tegak dan sedikit digerakkan ke kanan dan ke kiri. Badan sedikit condong ke depan dan bergerak sedikit ke arah kanan dan kiri. Gerak 11. Tangan bergerak ke depan ke belakang seperti memutar sedikit lebih dari gerakan sebelumnya. Posisi kipas tertutup perlahan dibuka sesuai gerakan kaki kanan sedikit di depan kaki kiri dengan bergerak perlahan menuju gerakan berikutnya. Kepala sedikit menoleh ke kanan dan ke kiri tapi dengan posisi kepala yang tegak dan pandangan ke bawah. Bagian tegak digerakkan perlahan condong ke depan sesuai dengan irama. Gerak 12. Posisi tangan kanan diputar dari belakang ke depan, lalu tangan kiri diletakkan di bawah kipas. Di bagian ini 3 orang penari duduk bertumpu pada kaki kanan dan 2 orang penari tegak, dan yang tegak bergerak keluar dahulu, baru 3 penari duduk itu berdiri dan bergerak perlahan keluar. Kepala masih dalam posisi yang sama seperti gerakan sebelumnya. Badan tegak lurus.
Yang ketiga, analisis berdasarkan musik. Dalam pertunjukan tari kipas Pakarena biasanya diiringi oleh alat musik tradisional yang sering disebut dengan gondrong rinci. Gondrong rinci ini merupakan musik tradisional yang terdiri dari gendrang dan seruling. Musik pengiring ini biasanya dimainkan oleh 4-7 orang pemain musik yang semuanya laki-laki. Selain itu, mereka juga harus memainkan alat musik sambil melakukan gerakan, terutama gerakan kepala. Yang keempat, analisis berdasarkan busana. Kostum yang digunakan dalam seni tari kipas Pakarena dengan pakaian adat khas dari daerah Goa, Sulawesi Selatan dengan warna merah hijau membuat para penari terlihat anggun dan sopan, dengan disertai hiasan pada bagian kepala penari dihiasi oleh konde tusuk emas lengkap dengan bunga. Pada bagian tangan penari dihiasi gelang, pada bagian leher diberi hiasan kalung, dan pada bagian telinga diberi hiasan anting sehingga menambah kesan anggun yang melambangkan kecantikan para boting langi. Yang ke interpretasi. Yang pertama, interpretasi berdasarkan tema. Menurut sejarah, tari kipas Pakarena ini merupakan salah satu tarian peninggalan kerajaan Goa di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa ini dulunya pernah berjaya di Sulawesi bagian selatan sampai berabad-abad, sehingga kebudayaan yang ada pada saat itu sangat mempengaruhi corak budaya masyarakat Goa saat ini. Salah satunya adalah tari kipas Pakarena. Nama tari kipas Pakarena diambil dari kata karena yang berarti main, sehingga tarian ini juga diartikan sebagai tarian yang memainkan kipas. Tarian ini kemudian diwariskan turun-temurun hingga menjadi suatu tradisi yang masih dipertahankan hingga sekarang. Asal-usul dari tari kipas Pakarena ini masih belum diketahui secara pasti, namun menurut mitos masyarakat di sana, tarian ini berawal dari kisah perpisahan antara penghuni Boting Langi atau Kayangan dan penghuni di Lino atau Bumi. Pada zaman dahulu, konon sebelum mereka berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan bagaimana menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu kepada penghuni Lino. Ajaran tersebut merupakan pemberian melalui gerakan-gerakan badan dan kaki. Gerakan tersebut kemudian dipakai penghuni Lino sebagai ritual adat mereka. 2. Interpretasi berdasarkan gerakan. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan yang sopan dan setia. Yang B. Gerakan kepala, pandangan mata mengarah ke bawah mencerminkan perempuan Goa yang patuh dan hormat terhadap pasangannya. Yang C. Gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Sementara gerakan naik turun mencerminkan pada roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang berada di atas. Yang D. Gerakan naik turun ini juga mengingatkan untuk kesabaran dan kesadaran manusia dalam menghadapi kehidupan. Memutar-mutar pergelangan tangan sebagai tanda bahwa ini adalah kesungguhan dalam hati si gadis agar bisa memiliki lawan jenisnya. Ini diperkuat dengan gerakan melambaikan tangan agar lawan jenisnya mau dengannya. Dan selanjutnya, interpretasi berdasarkan busana. Penari yang memakai pakaian berwarna merah yang melambangkan keberanian dan semangat, warna yang sering disimbolkan dengan api ini, dan warna hijau. Warna ini memiliki arti keseimbangan dan kedamaian yang mendorong perasaan empati. Bila digabungkan, kedua warna tersebut menceritakan perempuan Boting Langi
yang berani namun sopan, setia, dan menunjukkan perasaan empati karena kisah di balik tari kipas Pakarena ini. Interpretasi berdasarkan musik. Tarian yang diiringi oleh kelompok musik yang dikenal dengan nama Gondrong Rinci. Kelompok ini beranggotakan 7 orang pemain musik yang semuanya adalah kaum pria. Tugas dari kelompok musik ini adalah mengiringi para penari dengan tabuhan gendrang sebagai pengatur irama musik. Setiap hentakan dari tubuh gendrung dari pengiring musik melambangkan watak lelaki goa yang keras. Yang D. Evaluasi. Gerakan dasar dalam tari ini adalah gerakan yang lemah lembut karena menunjukkan perempuan goa yang anggun dan sopan. Dapat dilihat dari setiap gerakan yang dilakukan secara pelan dan kepala yang tegak, namun melihat ke arah bawah, kaki tidak boleh diangkat tinggi. Gerakan yang dibawakan oleh penari memiliki gerakan yang pelan dan stabil yang menunjukkan perempuan yang anggun. Namun sayang, penari di sini tidak menunjukkan senyum. Dari ekspresi sesuai dengan gerakan tari pelan dan stabil tersebut, dengan during musik Gondrong Rinci yang cepat dan padu, sangat sesuai dengan tari yang stabil dan pelan karena suara dari alat musik tersebut menyatu dengan gerakan tersebut dan menimbulkan rasa semangat. Yang kesimpulan. Secara keseluruhan penyajian dari tari kipas Pakarena setelah dilakukan evaluasi telah menunjukkan bahwa tari ini tergolong tari daerah yang sangat menarik dan patut dilestarikan karena memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Namun tari ini juga masih terdapat beberapa kelemahan yang kurang sesuai dengan makna tari itu sendiri, seperti tari yang pelan dan stabil yang diartikan perempuan goa yang sopan dan anggun. Tapi saat terlihat ekspresi sang penari yang tidak tersenyum, membuat arti dari gerakan tersebut bisa disalah diartikan. Baiklah, itulah kritik tari dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.